Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini, bagi sobat-sobat operator bos sekolah ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang cara lapor bos online tahap 2 tahun 2020 ya, yaitu di portal bos sobat semuanya. Nah, di sini sobat semuanya, sebelum kita itu melakukan untuk lapor bos online di situs bos Kemdikbud, itu baiknya kita membaca dulu surat edaran ya. Oke, ini mendasar dari surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen PAUDNI, kemudian Dikdasmen, yaitu nomor 7160 tahun 2020 tentang persiapan penyaluran dana BOS tahap 3 tahun 2020 tertanggal 11 Agustus. Yang mana pada intinya di sini adalah poin-poinnya perlu kita pahami dulu, yaitu yang pertama, penyaluran dana BOS dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara RKUN langsung ke rekening sekolah ya. Dan penetapan sekolah berdasarkan dana BOS reguler berdasarkan Dapodik yaitu per 30 Agustus. Nah, ini kemudian berikutnya sobat semuanya, untuk poin yang ketiga, nah ini pada poin yang ketiga B, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sekolah yang diselenggarakan masyarakat wajib melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana BOS tahap 1 paling lambat 31 Agustus. Jadi untuk yang tahap 1 itu adalah wajib dilaporkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2020 di laman boskemdikbud.go.id. Namun kalau sobat belum melakukannya, maka dengan mengerjakan SPJ BKU pada tahap 1 itu nanti otomatis akan tersinkron dengan sendirinya ya. Ini supaya nanti tahap 3-nya itu bisa cair ya. Itu adalah untuk tahap 1 harus lapor di sini. Kemudian untuk tahap 2, karena sekarang kita bahas yang tahap 2, ini adalah perhatikan sekolah yang telah menggunakan aplikasi RKAS cukup menginputkan realisasi penggunaan dana BOS pada fitur BKU atau bukas umum sehingga tidak perlu lagi melakukan pelaporan pada laman BOS Kemdikbud sebab itu sudah terintegrasi datanya sobat semuanya. Nah, itu ya. Berarti kalau misalkan sobat semuanya itu untuk tahap 1 dulu sudah lapor di mana itu di situs BOS Kemdikbud itu sudah aman. Berikutnya supaya nanti tahap 3 cair lebih cepat dan juga cairnya aman, tidak ada masalah, keterlambatan, maka untuk tahap 2 ini kita harus sesuaikan dulu, mulai dari sekarang harus kita selesaikan BKO ya. Karena untuk laporan BOS online ini untuk yang tahap 2 ini terintegrasi dengan Arkas. Nah, sekarang karena dulu tahap 1 itu saya sudah lapor, kemudian untuk tahap 2 ini saya belum lapor, tapi di sini melihat dari poin C, ini adalah sekolah yang telah menggunakan Arkas, ini cukup menginputkan realisasi penggunaan dana BOS di fitur BKU, ini otomatis nanti akan terintegrasi. Nah, sekarang kita cek ya, punya saya misalkan ya. Nah, sekarang cara untuk lapor BOS online tahap 2 itu adalah seperti itu. Sekarang kita tinggal cek saja. Nah, yang pertama, coba nanti kita cocokkan dengan di BKU. Kita masuk di Arkas, kemudian di pentata usahaan, kemudian di sini BKU. Nah, di sini langsung saja bisa kita cek laporan penggunaan. Revisi ke-1 misalkan, kemudian di sini jenis periodenya itu adalah tahap ya. Nah, ini kemudian kita cek tahap 1 misalkan. Oke, ini adalah untuk tahap 1. Ini apakah sudah selesai atau belum? Nanti apakah sama jumlahnya di sini? Untuk jumlah penggunaan di tahap 1 adalah 15.566. Nah, sekarang apakah benar ini sudah terintegrasi dengan situs BOS online? Nah, berikutnya kita buka di portal BOS. Untuk mengeceknya kita masuk ke Google, kemudian di sini kita ketikkan BOS Kemdikbud. Nah, di sini portal BOS, kita klik. Nanti akan masuk yang seperti ini ya. Kemudian setelah itu, setelah sampai sini kita klik login sekolah.
Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita bisa coba keduanya, SSO Dapodik bisa, alternatif sekolah bisa. Nah, di sini saya coba untuk masuk dengan SSO Dapodik. Nah, di sini sobat-sobatnya masukkan alamat email dan password yang terdaftar di Dapodik. Setelah kita masukkan alamat email dan juga passwordnya, kita klik masuk. Oke, ini adalah tampilan untuk dashboard yang portal BOS baru teman-teman ya. Nah, di sini fitur-fiturnya ada beranda, kemudian daftar rekening, konfirmasi dana BOS, dan laporan sekolah. Nah, untuk mencocokkan dari laporan penggunaan dana yang tersinkron dari Arkas dengan laporan BOS Kemdikbud secara otomatis, kita kliknya di sini, di laporan sekolah. Nah, ini adalah teman-teman semuanya dana yang diterima. Nah, ini adalah seperti ini. Dana yang diterima ini adalah 17.820. Kemudian berikutnya penerimaan peserta didik baru misalkan 150.000 ya. Kemudian kita lihat di paling bawah. Nah, ini total dana yang diterima adalah sekian. Kemudian, nah di sini coba kita lihat untuk total penggunaan dananya teman-teman ya. Total penggunaan dana di sini adalah 15.566.000. Kita sesuaikan dengan yang di Arkas. Nah, di sini juga sama, 15.566.000. Kita misalkan ambil salah satu pembiayaan misalkan ya. Pembiayaan PPDB ini totalnya adalah 150.000. Kemudian yang ada di portal BOS apakah sama? Nah, di sini juga 150.000. Kemudian pengembangan perpustakaan 346.500. Kita lihat di sini. Nah, ini juga sama, 346.500. Nah, ini artinya teman-teman memang benar sesuai dengan di sini tadi yang ada pada surat dari Kemdikbud, yaitu bahwa bagi sekolah yang telah memakai Arkas, ini nanti laporannya otomatis ya. Nah, untuk tahap 1 itu kemarin dulu kita nginputkan laporan penggunaan dana, kemudian kita masukkan ke portal BOS secara manual kan kemarin. Namun bagi sobat semuanya yang mungkin dulu belum melakukan dan sekarang ini mau melakukan, kenapa nggak bisa? Nah, karena sekarang ini nanti akan terintegrasi dengan Arkas. Nah, ini teman-teman. Jadi begitu kita sudah mengisikan pada BKU, sudah selesai final, maka nanti akan langsung terintegrasi laporannya itu adalah ke situs BOS Kemdikbud. Bagi teman-teman yang belum memakai Arkas atau di daerahnya belum memakai aplikasi Arkas, maka untuk laporan BOS online ini caranya adalah dengan cara masuk di link BOS Kemdikbud itu, kemudian inputkan laporan secara manual ya. Sekarang kita lihat pada laporan penggunaan dana BKU yang tahap 2 ya, sebagai persyaratan nanti untuk kita itu bisa cair untuk yang tahap 3. Nah, kita sesuaikan apakah sudah sesuai. Nah, di sini yang penting sobat sudah mengerjakan untuk BKU-nya. Kita pilih sumber dana. Nah, ini sudah sampai Juli. Nah, nanti sampai Agustus ya. Nah, nanti diselesaikan final sampai Agustus untuk tahap 2 itu. Nanti otomatis akan masuk ke sana. Coba kita, karena ini belum selesai baru Juli ya. Kurang beberapa item yang belum saya inputkan. Nah, sekarang kita cek laporan penggunaannya, kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di situs BOS, portal BOS. Anggarannya revisi 1, kemudian tahapnya tahap 2, kemudian di sini dalam bentuk draft ya, karena kenapa di sini masih draft untuk tahap 2? Karena saya mengerjakannya untuk yang Agustus belum saya input. Nah, ini centangnya bisa kita Nah, ini adalah untuk yang tahap 2, teman-teman. Nah, tahap 2 kita sesuaikan di sini habisnya adalah 14.389.000. Kita cek di sini di portal BOS tahap 2. Nah, untuk melihat laporan penggunaan yang tahap 2 kita tinggal untuk melihat laporan yang tahap 2 di sini kita tinggal klik tombol yang gulir kanan ya. Klik tahap 2. Nah, ini adalah dana yang diterima. Ini adalah sekian 23.760 ini. Kemudian kita fokus pada penggunaannya. Penggunaannya di sini adalah ada
14 juta. Untuk tahap 2 total penggunaan adalah 14.389.000. Nah, ini coba kita sesuaikan dengan yang ada di Arkas, apakah benar? Nah, sama 14.389. Nah, sama ya. Nah, jadi memang benar sobat semuanya, ini menurut surat edaran dari Kemdikbud, ini adalah untuk tahap 2 itu kita tidak perlu melaporkan penggunaan dana K7A ke situs BOS online secara manual. Namun di sini sobat semuanya, dengan kita menyelesaikan pengerjaan pada RKAS, Arkas, ini nanti kita lakukan sinkronisasi pada data utama, kemudian di situs BOS ini nanti sobat semuanya lakukan notifikasi konfirmasi dana BOS, otomatis nanti akan tersinkron dengan benar. Nah, termasuk di sini sobat semuanya kalau kalian di sini untuk sisanya ini masih negatif atau merah, nah ini solusinya gimana kok minus? Silahkan tonton video saya sebelumnya tentang cara mengatasi sisa atau saldo pada laporan BOS online yang merah atau minus. Nah, caranya adalah sangat sederhana sekali, namun kalau misalkan tidak kita lakukan itu rasanya kurang enak ya, di laporan BOS Kemdikbud kok saldonya di sini minus gitu ya. Nah, itu teman-teman. Baiklah, sekian sobat semuanya informasi tentang bagaimanakah cara lapor BOS online di portal BOS untuk yang tahap 2 sebagai salah satu persyaratan untuk dana tahap 3 nanti bisa cair. Nah, semoga bermanfaat ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk laporan BOS ini adalah sumbernya dari RKAS. Ini sangat jelas sekali. Ini adalah dana ini untuk laporan penggunaan ini adalah sumbernya dari RKAS. Yang paling penting pada saat kita mengerjakan Arkas, meskipun di sini sobat semuanya, nah meskipun pada saat kita mengerjakan RKAS ini ada fitur-fitur yang bisa kita itu mengerjakan secara offline. Namun kalau saya terbiasa ya ini hanya tips saja, selalulah di sini koneksi internetnya selalu online. Nah, supaya nanti untuk laporan ini bisa terintegrasi secara langsung ya. Nah, seperti itu. Baiklah, terima kasih sobat semuanya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.